Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillatan fi arsitah. وبذلك أوجب علينا الأخوة. الصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dilansir dari detiknews.com.id, Presiden ke-8 Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beliau mengatakan dalam pidatonya di acara Mandiri Investment Forum pada bulan Maret 2025 bahwa Indonesia telah transisi penuh menjadi negara demokrasi dan menduduki peringkat ketiga negara demokrasi terbesar di dunia. Maka tak heran lagi jika memiliki peran aktif dalam kebebasan berpendapat. Kegiatan forum musyawarah ramai dilaksanakan, pemilihan umum terus dijalankan. Namun hadirin, kita tidak bisa menutup mata sebab etika berdemokrasi di Indonesia belum sepenuhnya kita rasakan. Sebagai bukti praktik, kolusi, korupsi dan nepotisme tak kunjung berhenti. Hak pendapatan rakyat dicuri, politik disuap di seluruh negeri, sedangkan rakyat dibodohi dengan janji-janji manis. Hadirin, jangan sampai salah memilih pemimpin bangsa. Jika tidak, bonus demografi yang sangat mahal dan bermakna malah berbalik menjadi malapetaka.
Karenanya, rakyat Indonesia harus cerdas dan bijak, menentukan pilihan secara tepat, tidak mudah tergiur janji kampanye yang memikat, padahal berisi tipuan yang menjerat dengan penuh perangkap. Lantas hadirin, bagaimanakah kriteria pemimpin ideal menurut Islam? Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami bertiga akan mengurai kalam ilahi melalui syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran, dengan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 55 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, lagi sangat berpengetahuan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 7 halaman 34 menjelaskan, ayat tersebut berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf yang didatangkan dari penjara untuk menakwil mimpi sang raja. Kemudian beliau dijadikan seorang pemimpin karena kecerdasan, keilmuan dan pengetahuannya. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 6 halaman 484 juga menjelaskan, ayat tersebut mendahulukan lafaz hafiz dibandingkan lafaz halim. Maksudnya adalah mendahulukan sifat amanah dibandingkan sifat berpengetahuan. Ayat ini hadirin memberikan dampak ideal bahawa pemimpin harus amanah, berintegritas, cerdas dan berwawasan luas. Selanjutnya, John C. Maxwell akan kepemimpinan asal Amerika juga mengatakan, people understand no answer the way for their citizen. Pemimpin adalah orang yang mengerti, mengetahui dan menunjukkan jalan bagi warganya. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita semua bahawa
Pemimpin harus menjadi teladan dan membawa perubahan. Lantas hadirin, bagaimanakah wajah kepemimpinan di negeri ini? Baru-baru ini telah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negeri. Salah satunya yaitu perusahaan Pertamina yang merugikan wang negara senilai 968,5 triliun rupiah. Diukiti PT Timah dengan jumlah korupsi mencapai 300 triliun rupiah. Kasus BLBI dengan jumlah korupsi mencapai 137,8 triliun rupiah. Lagi dan lagi hadirin, para koruptor ini yang dihukum oleh negara masih banyak diperbincangkan di kalangan kita semua. Ada persepsi bahwa hukuman bagi koruptor seringkali tidak dianggap setimpal dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Maksudnya adalah proses hukum tidak berjalan dengan adil. Apakah yang harus kita lakukan hadirin? Oleh karena itu hadirin, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menerapkan strategi yang tepat seperti peningkatan transparansi, penegakan hukum dan pendidikan anti korupsi. Dari nilai-nilai korupsi tersebut hadirin, akibatnya banyak oknum yang mendekam dalam jeruji besi. Na'udzubillahi min dzalik. Kualitas dari pemimpin adalah kunci kesuksesan di tangan pemimpin yang cakap dan amanah. Allah akan melimpahkan rahmat dan maghfirahnya yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala
firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan, hadirin yang berbahagia, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan jujur dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan melakukan hal-hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita, serta memberikan kemenangan yang besar. Hadirin, Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia jilid 8 halaman 46 sampai 48 menjelaskan, qaulan sadida terdiri dari lafaz qauf yang berarti pernyataan atau perkataan, dan sadid yang berarti atau tepat atau benar. Ayat ini hadirin ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar selalu berkata jujur dan benar, menjelaskan niat ucapan dan tindakan. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 11 halaman 439 sampai 440 juga menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan ampunan dan kasih sayang bagi orang-orang yang berkata jujur dan benar. Bahkan Allah akan melimpahkan ilham untuk bertaubat dari kesalahan. Hadirin, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita semua bahwa pemimpin harus berkata jujur dan benar, jangan menyakiti diri sendiri, jangan sampai ingkar janji, menebar kalimat merayu, mengiming-iming janji palsu. Sungguh bukan hal tersebut, melainkan kerja nyata yang kita tunggu. Hadirin, dari uraian di atas dapat kami tarik kesimpulan bahawa sosok pemimpin ideal menurut Islam adalah bersifat cerdas dan amanah, selaras tindakan dan kata, jujur dalam bekerja, dan selalu meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa kita kenal siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sekian dari kami, semoga berkesan dalam hati. Pemimpin harapan bangsa, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Hancur Indonesia jika pemimpinnya bermodal kata, kampanye semata, janji buta. Di Indonesia hancur Indonesia jika pemimpinnya bermodal kata, kampanye semata, janji buta. Di Indonesia kampanye semata, janji buta. Di Indonesia. Akhir kata, sampai di sini kami menyapa. Segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah, kami hanya manusia biasa. Semoga berkenan menangkap makna. Tiga sekawan mengakhiri syarahan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.